Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan limpahan rahmatnya. Saya pada kesempatan kali ini dapat mengikuti Serdos pada tahun 2025. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitri Rahma. Saya salah satu dosen di Prodi D4 Teater Musikal, jurusan Teater Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia, Yogyakarta. Latar belakang pendidikan, saya menyelesaikan S1 di jurusan Teater Institut Seni Indonesia Padang Panjang dan selesai pada tahun 2013. Kemudian saya melanjutkan studi di Pascasarjana Institut Seni Indonesia Padang Panjang pada program S2 dan lulus pada tahun 2019. Dalam kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang sering disebut dengan PDD UKTPT bidang pengajaran. Adapun deskripsi yang akan saya jelaskan yaitu deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan sistem penilaian. Pada mata kuliah yang saya ampu, yakni dasar-dasar akting, dengan jumlah SKS yakni 3 SKS dan dipelajari pada semester 1. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini mempelajari tentang dasar keaktoran, teknik keaktoran, dan metode akting. Mata kuliah ini melatih kecakapan dalam mengelaborasi ketiga dasar akting menjadi satu kesatuan komposisi. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah dasar-dasar akting, yakni mahasiswa memahami hak, tugas, tanggung jawab, dan agenda perkuliahan selama 1 semester. Mahasiswa memahami dan menguasai seluk-beluk keaktoran, dasar menjadi seorang aktor, teknik dasar keaktoran, dan metode akting. Mahasiswa mampu merancang dan mencipta komposisi gerak, vokal, dan rasa melalui storytelling musikal. Mahasiswa mampu melakukan unjuk kerja, komposisi gerak, vokal, dan rasa melalui storytelling musikal. Adapun materi yang dipelajari pada mata kuliah dasar-dasar akting, yang pertama, latihan dasar seorang aktor, teknik dasar seorang aktor, metode akting, akting presentasi, akting representasi, dan acting, singing, and dancing dalam teater musikal. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu penyampaian materi, diskusi, praktek, dan unjuk kerja. Sistem penilaian yang digunakan, aktivitas partisipatif 25%, hasil proyek 30%, tugas 10%, kuis 5%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 15%. Video ini saya buat sebagai bentuk komitmen saya dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, serta untuk meningkatkan profesionalisme sebagai seorang pendidik. Berikut video pada kelas dasar-dasar akting. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kita bertemu lagi di mata kuliah dasar-dasar akting. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, teman-teman,
Kemarin, di minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar acting. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang teknik dasar seorang aktor, ya. Seperti yang saya katakan pada teman-teman pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita akan mempelajari sebenarnya secara garis besar dalam acting kita akan pelajari 3 hal. Apa aja? Yang pertama, dasar-dasar acting. Yang kedua, teknik dasar seorang aktor. Dan yang ketiga, metode acting. Dan hari ini kita akan mempelajari teknik dasar seorang aktor. Nah, nanti ketika teman-teman sudah mendapatkan seluruh teori itu, kita akan masuk ke kelas praktek bagaimana kemudian kita menerapkan itu semua dalam berakting. Oke. Nah, ini kita ada di pertemuan ketiga. Hari ini kita akan mempelajari tentang teknik dasar seorang aktor. Minggu kemarin kita sudah belajar dasar-dasar seorang aktor. Apa yang harus teman-teman persiapkan ketika teman-teman ingin menjadi seorang aktor, ya. Jadi kita harus menyiapkan tubuh dengan olah tubuh, ya. Itu harus selalu teman-teman lakukan secara berkesinambungan agar tubuh teman-teman tuh siap untuk menjadi seorang aktor, ya. Lalu yang kedua, teman-teman belajar olah vokal, ya. Kemarin ya olah vokal, bagaimana teman-teman mempersiapkan vokal teman-teman untuk berakting. Dan yang ketiga, olah rasa, bagaimana kemudian teman-teman bisa mengolah rasa, ya, memori teman-teman tentang berbagai emosi dan digunakan untuk penjiwaan dalam acting. Nah, itu pertemuan kemarin sudah kita bahas pada materi dasar-dasar acting. Nah, sekarang kita akan naik tingkatannya ke teknik dasar, ya. Nanti setelah teknik dasar teman-teman tahu apa saja teknik-tekniknya untuk berakting, maka kita nanti akan mencoba mendapatkan tokoh. Nah, ketika kita sudah mendapatkan tokoh, baru kita bisa menerapkan yang namanya metode acting yang akan kita pelajari pada minggu berikutnya. Oke, kita langsung saja ke materi pada hari ini, teknik dasar seorang aktor. Saya mau tanya dulu teman-teman, teknik, kira-kira teknik itu apa sih? Cara, oke. Langkah-langkah. Apalagi? Teknik. Boleh kalau yang mau buka Google, coba secara bahasa teknik itu apa sih? Nah, tanya dulu. Teknik itu kalau secara bahasa apa? Teknik. Kenapa teknik itu berbeda dengan metode? Teknik itu apa? Ada yang udah dapat? Teknik itu apa, Rola? Pengetahuan. Terus? Oke, pengetahuan atau kepandaian, ya. Jadi dia ya, lebih kepada pengetahuannya atau triknya, ya, triknya. Nah, kalau metode baru caranya. Kalau teknik itu pengetahuannya. Nah, dalam keaktoran, ya, ada teknik-teknik dasar seorang aktor. Itu teknik itu siapapun kalian bisa menciptakan teknik itu, ya. Tapi kita akan mempelajari beberapa dasar saja yang kemudian bisa teman-teman kembangkan dan teman-teman bisa menemukan teknik teman-teman sendiri, ya. Oke, kita masuk kepada, nah, ini pernah dengar belum nama Richard Boleslavsky? Belum? Pernah dengar? Pernah dengar belum 6 pelajaran keaktoran? Nah, Richard Boleslavsky ini adalah yang menciptakan 6 pelajaran keaktoran. Jadi Richard Boleslavsky ini juga orang yang mempelajari atau murid dari Stanislavski, ya. Jadi setelah dia mempelajari the system, ya, kepada Stanislavski, kemudian dia mencoba merangkum sendiri dan membuat 6 pembelajaran tentang teknik dasar seorang aktor. Nah, yang pertama ini konsentrasi, yang kedua ingatan emosi, yang ketiga laku dramatis, yang keempat pembangunan watak, yang kelima observasi, dan yang keenam irama. Nah, ini teknik seorang pemeran yang dituliskan oleh Richard Boleslavsky. Nah, kemudian
seiring perkembangan dari keaktoran, muncullah berbagai teknik-teknik lain. Nah, ya teman-teman. Nah, kita bahas satu persatu. Sebelumnya ada pertanyaan dulu? Belum ada? Oke. Pertama, konsentrasi. Apa itu konsentrasi? Menurut teman-teman konsentrasi apa? Fokus, ya bagus. Konsentrasi adalah fokus, pemusatan pikiran, menundukkan panca indera, urat-urat, dan seluruh anggota badan untuk siap menerima apapun. Jadi, teknik yang pertama harus teman-teman pelajari adalah fokus. Kita belajar ya, belajar konsentrasi ya. Teman-teman punya benda atau buku, tapi yang tidak berbahaya jika jatuh. Silahkan, ada? Diangkat dulu bendanya. Oke, ada ya? Sekarang, coba teman-teman letakkan benda itu di atas kepala. Tarik nafas dulu ya. Oke. Coba dilepas. Oke, fokusnya hilang. Ayo, lagi. Nah, ini termasuk pembelajaran fokus ya. Bagaimana kita bisa menahan keseimbangan, ada benda di atas kepala kita dan kita mengupayakannya supaya tidak jatuh. Kita fokus. Ketika fokus kita hilang, maka bendanya bisa saja jatuh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ingatan emosi. Nah, ini hampir sama seperti yang kita pelajari sebelumnya ya, teman-teman ya. Kita menggunakan memory recall ya, ingatan emosi ketika olah rasa. Bagus. Nah, apa itu ingatan emosi? Mengingat-ingat semua emosi yang terpendam di masa lalu. Jadi kita memanggil lagi memori, tidak hanya yang sedih, tapi juga semua apa saja ya. Kita memanggil kembali memori recall ya, memanggil kembali ingatan emosi kita. Nah, ingatan-ingatan itu seperti kamus gitu ya, seperti kata-kata yang kita masukkan ke dalam kamus. Nah, ya. Nanti ingatan itu akan kita pinjam ketika kita berakting. Oke. Nah, di dalam teknik dasar seorang aktor itu akan kita gunakan. Kita akan berlatih terus, melatih sensitivitas kita terhadap ingatan emosi tersebut. Sehingga itu nanti bisa membantu kita untuk berakting sangat natural dan menjiwai. Nah, yang ketiga, laku dramatis ya. Perbuatan yang bersifat ekspresi dari emosi ya. Nah, itu laku dramatis namanya. Jadi ada suatu emosi ya gitu ya. Nah, ada suatu emosi lalu kita membuat satu ekspresi berdasarkan emosi tersebut. Ada yang mau coba? Ayo, ada yang mau coba? Coba berekspresi. Kita pilih satu emosi dulu. Emosinya apa dulu? Senang. Senang. Siapa yang mau coba? Coba berekspresi senang. Ya. Ayo. Ya boleh Luna. Yo Luna, ayo. Ya. Senang. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, bagus. Satu lagi aja ya. Coba. Kecewa. Cowok, Bu. Cowok boleh. Mana? Yang paling ganteng pasti maju. Ya, yuk, Yuda. Coba Yud. Kecewa. Terserah. Yuda maunya kecewanya karena apa? Oke. Jadi emosinya diperlihatkan melalui ekspresinya dan juga malah ditambah dengan gesturnya tadi ya. Wah, bagus sekali teman-teman ya. Oke, sekarang ada lagi teknik pembangunan watak ya. Yaitu menelaah struktur psikis, identifikasi, mencari hubungan emosi dan penguasaan tekniknya. Jadi mencoba membangun watak. Misalnya kita cari satu karakter apa teman-teman?
Saya ada naskah. Teman-teman pernah dengar cerita Roro Jonggrang? Pernah ya. Nah, dalam kisah Roro Jonggrang itu ada Jonggrang, ada Prabu Boko, ayahnya Jonggrang itu kan siapa dia? Seorang raja yang sangat angkara murka. Nah, misalnya itu aja deh, kita ambil contohnya Boko, seorang raja yang sangat jahat, suka menyusahkan masyarakatnya gitu ya, menyulitkan rakyatnya. Dia adalah seorang raja yang sangat keji ya, seperti raksasa, bisa dikatakan seperti itu juga. Nah, kira-kira itu watak yang harus dibangun dari seorang Boko itu apa? Apa saja? Struktur psikisnya bagaimana? Biasanya kalau orang yang wataknya seperti itu, psikisnya gimana? Temperamen, bagus sekali. Terus? Sombong. Angkuh ya, sama. Coba itu aja deh dulu, dari psikisnya yang kejam, angkuh, dan apa tadi yang pertama? Temperamen tadi. Silahkan, yang cowok lah ya, cowok. Silahkan, yang mau coba jadi Boko, menunjukkan psikisnya, membangun watak ya. Nah, jadi kita mengidentifikasi psikisnya, terus juga fisiologinya, ya, dia secara fisik seperti apa. Nah, kalau sosiologinya tadi kita sudah tahu ya, dia raja. Terus mencari hubungan emosi nanti kalau ketika si satu karakter ini sudah berhubungan dengan karakter lain. Misalnya bagaimana Boko dengan anaknya Jonggrang, bagaimana Boko dengan musuhnya Bandung Bondowoso. Nah, itu nanti baru masuk ke hubungan emosi ya. Nah, lalu digunakan juga penguasaan teknik dalam membangun watak. Momo, ya Mo. Coba jadi Boko, raja yang kejam, angkara murka. Silakan Mo, coba Mo. Silahkan, coba dulu. Kejam sih. Momo nggak pernah kejam loh, lembut Mo. Coba sekarang Momo berakting yang beda dari dirimu. Boko, raja, seperti raksasa, temperamen. Coba dia mungkin lagi marahin patihnya, coba. Ya, panggil patihnya terus dimarahin. Patih, kesini. Yuk. Patih, kemari. Woi, pura-pura nggak bisa Momo ya, ternyata bisa. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Yang mana lagi? 1, 2, 3, 4 observasi. Nah, ini yang paling menarik biasanya kalau kita sudah observasi ke lapangan tuh teman-teman biasanya senang banget ya. Oke ya. Observasi atau pengamatan ya. Aktor merupakan observator kehidupan. Jadi aktor itu supaya dia bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar realitas, walaupun realitasnya realitas panggung, dia itu perlu melakukan observasi. Karena setiap aktor itu pengalaman empirisnya beda-beda. Ya. Terus kita kadang-kadang mendapatkan karakter yang sangat jauh berbeda dengan kehidupan kita. Misalnya aja nih, nenek-nenek jualan sayur. Rola udah pernah jadi nenek-nenek? Belum ya, belum pernah. Oke, jadi kita juga, misalnya kita pergi ke pasar, kita lihat yang realnya seorang nenek, kemudian secara sosiologi jadi pedagang sayur, lalu kita bisa melihat juga dia pedagang sayur yang seperti apa. Ya, pedagang sayurnya juga macam-macam ya. Ya, ada yang pulaknya, wah berarti itu secara sosial itu pasti ekonominya lebih tinggi. Atau cuman mungkin menjual beberapa ikat sayur saja yang dia ambil di sebelah rumahnya, berarti kita secara sosial juga sudah bisa mengukurnya. Nah, kita akan mengobservasi. Jadi ketika aktor itu mendapatkan peran, dia mungkin akan mengobservasi orang pada kehidupan realita yang hampir sama dengan tokoh yang akan dia perankan.
Nah, nanti kita akan pergi teman-teman ya ke suatu tempat untuk mengobservasi berbagai macam aktivitas dan berbagai macam pola laku orang-orang di satu mungkin fasilitas umum, misalnya kita ke pasar atau kita ke terminal atau kita ke bandara atau kemana gitu ya teman-teman ya. Nah, kita akan mencoba menjadi observator kehidupan. Oke. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir irama. Nah, ini sangat penting sekali. Saya punya sebuah cerita, saya ingin teman-teman memainkannya ya. Irama adalah perubahan-perubahan yang teratur dan dapat diukur dari segala macam unsur yang terkandung dalam sebuah hasil seni. Dengan syarat bahwa semua perubahan secara berturut-turut merangsang perhatian penonton dan menuju ke tujuan akhir si seniman. Ya. Jadi irama itu seperti kita membangun sebuah dramatik yang memiliki hubungan kausalitas. Nah, misalnya saya punya satu cerita, nanti saya ingin teman-teman dengan kreativitas teman-teman memainkannya ya. Saya punya satu cerita. Saya punya dua tokoh aja. Yang satu mbak-mbak penjaga warung, yang satu lagi seorang anak umur 10 tahun yang mau beli telur di warung si mbaknya tadi ya. Ketika dia membeli telur, "Mbak, saya mau beli telur 1 kilo." Terus duitnya dikasih, terus telurnya diambilin sama si mbak, terus dikasihkan ke anak itu. Terus anak itu lihat telurnya, 1 kilo kok cuma segini. Anak itu diem, mau pergi, tapi kemudian dia sadar, dia harus mengatakan sesuatu yang mengganjal di hatinya. Tiba-tiba dia berbalik dan mengatakan, "Mbak, korupsi ya? Nah, kok sekilo cuma segini sih? Ya, Mbak korupsi ya?" Gitu ya. Nah, setelah itu tadi dia mengatakan pasti ada reaksi dari mbak itu. Kira-kira reaksinya apa? Hah? Marah kan? Ngawur kamu. Kamu anak kecil ngerti apa? Bener, kamu anak kecil ngerti apa? Oh, sembarangan nuduh. Tak laporin bapakmu ya? Wah, sampai segitu. Si anak tadi dengar mbaknya bilang mau dilaporin, pasti takut. Terus kabur misalnya. Terus karena dia mau kabur, mungkin mbaknya ngambil sesuatu, mau ditimpu apa ya, itu kan ada satu alur ya, satu alur yang urut yang dibangun sampai kemudian ada reaksi yang meningkat dari si mbak yang tadinya biasa-biasa aja. "Mbak, mau beli telur?" "Oh iya." "Oh kamu toh, Le, mau beli apa telur?" "Oh berapa? 1 kilo." "Oke," diambilin biasa aja, masih biasa tensinya. Kemudian setelah telurnya diberi, ternyata ada konflik di situ yang diciptakan dari telur yang diberikan ini. Kemudian si anak itu beraksi, kemudian mbaknya bereaksi. Ayo, siapa yang mau coba? Satu cewek, satu cowok. Mas David nih, David boleh. David sama siapa? Sama Rola. Oh ya, Lina aja. Monggo Mbak. Yuk. Anak kecil 10 tahun, Mbak warung. Monggo Mbak. Di sini dikit ya, di sini. Lina di sini, David di sini. Oke. Tentang tadi. Iya, tentang tadi. Bebas dialognya. Ya. Kita coba ya, kita menciptakan irama ya. Siap? Jangan dulu, pura-puranya jangan. Oke. Saya hitung ya. Di sini. Oke. Kamu beli dulu. Kreatif. Anak teater kreatif. Oke. Bentar, tak hitung dulu. 3, 2, 1, action. Mbak, tumbas telurnya Mbak. Berapa kilo, Dek? 1 aja. Kata ibu 1. Sebentar ya. Ya. Itu apa Mbak? Oh, micin. Eh, Anak kecil gak boleh. Nggak boleh ya. Uangnya. Oh, ya lupa. Ini Mbak. Makasih ya. Ya. Hati. Loh Mbak, tapi kok telurnya sedikit toh Mbak?
Lah, kamu belinya sekilo. Loh, sekilo itu seharusnya sekilo tuh banyak loh ini. Masa sedikit Mbak korupsi Mbak? Kamu ngerti timbangan apa ora? Loh, ngerti loh. Iki tak timbang ki sekilo. Oh, boten iki di sekilo kurang iki. Tak bilangin bapakmu ya. Nanti kalau Oke. Oke. Sip. Oke, cut. Cut ya, cut. Sebelum mbaknya jambak-jambakan sama adiknya kita cut ya. Oke teman-teman ya. Mungkin kita akan lanjutkan materi kita di pertemuan selanjutnya. Oke. Ya. Oke, masih banyak teknik dasar seorang aktor yang akan kita pelajari. Kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Ya, bagaimana kita akan belajar teknik muncul, bagaimana seseorang muncul ya di atas panggung dengan sangat menarik, dan kita akan belajar banyak teknik lagi. Yang pastinya kita akan coba teori praktek supaya kita nggak bosen, supaya kita nggak ngantuk kuliahnya. Oke teman-teman. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat istirahat. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat. Salam sehat selalu. Salam. Terima kasih, Bu. Salam. Oke.